Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Kurniawan, NIM A11 2021 13840, kelas A11 4301. Di sini saya akan menyelesaikan soal kasus nomor 5 pada soal UTS sebagai tugas remedial saya. Di mana di sini pada soal UTS-nya itu berupa seperti ini. Jadi sebuah perusahaan menyediakan alamat IP 172.xx di mana xx ini nanti berisi 2 digit NIM terakhir kita. Jadi di sini karena NIM terakhir saya itu 40, jadi di sini saya menggunakan 172.40.0.0/16. Nah, di sini sudah disediakan juga subnetnya beserta jumlah host yang diinginkan oleh kliennya. Jadi di sini kita diminta untuk menggambarkan topologi sesuai exiting dan skenario yang diberikan, kemudian membuat tabel subnet, lalu di sini mengkonfigurasi juga ya kepada IP address subnet mask dan default gateway pada Cisco Packet Tracer nantinya. Nah, yang pertama kita membuat tabel subnettingnya dulu, di mana di sini saya sudah kita harus mengurutkan terlebih dahulu dari subnet dengan jumlah host terbesar ke yang terkecil, di mana di sini yang nilainya paling kecil adalah point to point atau router ke router, dan yang paling besar di sini ada di Jakarta ya, kemudian Semarang dan Yogyakarta ini 100 host, kemudian Surabaya juga 80 host. Nah, di sini kita tuliskan saja di sebelah subnetnya, dan ini udah berurutan ya dari yang terbesar ke yang terkecil. Ini wajib. Jadi di sini saya menggunakan IP alokasinya itu menggunakan rumus 2 pangkat N, di mana di sini dengan contohnya LAN Jakarta yang menginginkan 500 host, di sini kita bisa pakai dengan 2 pangkat 9 yaitu 512, dan itu kan jumlahnya tidak lebih dan tidak kurang. Apabila menggunakan 2 pangkat 10 itu kan kelebihan mencapai 1000. Padahal ada yang di bawahnya gitu. Jadi kalau pakai 2 pangkat 8 juga masih kurang banyak. Jadi kita pakai 2 pangkat 9 512 untuk 500 hostnya. Kemudian untuk yang Semarang 200 host kita pakai 256. Yang Jogja 100 host kita pakai 128 atau 2 pangkat 7. LAN Surabaya dengan 80 host kita juga pakai 2 pangkat 7. Di sini point to point nilainya itu 2 pangkat 2 atau 4 ya. Atau biasanya itu di prefixnya itu nanti /30. Jadi untuk menentukan prefix ini bisa kita dapatkan dari prefix max dikurangi n-nya tadi. Jadi prefix max itu maksimal ada 32. Lah 32 itu nanti kita kurang dengan n-nya yang pada IP alokasi. Misal di sini kan 9 punya Jakarta. Jadi 32 itu nanti dikurang 9. Jadi itu hasil prefixnya. Jadi di sini 32 dikurang 9, 23, 32 dikurang 8, 24, 32 kurang 7, 25, 32 kurang 7, 25. Lah, selanjutnya untuk point to point itu /30. Ini udah defaultnya ya. Jadi /30 point to point itu 30 karena router ke router. Nah, selanjutnya kita di sini menentukan subnet max-nya. Di mana subnet max ini terdiri dari 4 oktet, di mana setiap oktet ini bernilai 8 bit dan berisikan nilai ininya itu 255.255.255.255. Jadi di sini kita misalkan punya Jakarta ya, /23. Jadi cara mudahnya itu kita tinggal jumlahin satunya sampai 23 dengan ketentuan setiap oktet itu bernilai 8, ada berisikan 8 angka. Jadi kita bisa seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, selanjutnya itu selebihnya itu pasti 0. Nilainya harus 0. Nah, jadi ini kan misal jumlah kan ini sama dengan 32 hasil prefix tadi. Jadi ini tuh karena yang diperlukan untuk Jakarta hanya 23,
Jadi kita seperti ini. Ini nilainya 8, ini nilainya 8, ini nilainya 7. Itu udah sampai 23. Nah, selanjutnya kita menentukan nilainya. Kalau satu full kan 55.255. Lah, selanjutnya kan ini 7. Jadi kita fokus ke sini. Fokus ke oktet yang ketiga, di mana cara menentukan untuk nilai yang akan ada selanjutnya di sini adalah dengan cara 256 minus 2 pangkat jumlah 0. Nah, jadi nanti 256 nih, misal pada Jakarta ini kan nolnya ada 1, 2 pangkat 1. Jadi 256 dikurangi 2 pangkat 1, yaitu 2. Jadi sama dengan 254. Jadi kita bisa langsung tuliskan di sini 254 titik. Ini kan selebihnya, karena ini selebihnya itu 0, jadi otomatis jadi 0. Kita bisa tuliskan di subnet max-nya 255.255.254.0. Kemudian untuk LAN Semarang sendiri sama saja caranya seperti yang tadi, tapi di Semarang ini kan karena 24. Ketentuannya itu 8 ya, 8 angka pada setiap oktetnya nih. Jadi apabila sudah memenuhi 8 angka, kita pindah ke oktet selanjutnya. Nah, di sini udah slash 24. Jadi ini duanya kan 2 pangkat 0. Kita 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 kan 1. Jadi 256 min 1 jadi 255. Lah, kita tuliskan saja di sini 255.255.255.0. Di sininya bisa ditulis ya 255.0. Lah, selanjutnya untuk slash 25. Slash 25 kan jadi kita cuma nambah 1. Nambah 1 lagi di sini. Jadi di sini kan ada 1. Nah, jumlah satunya ya ini jumlah angka 1 pada setiap oktet. Nah, di sini kita jadi 25. Kemudian yang ini kan jadi 255 lah. Kita kan fokusnya di oktet yang keempat. Dimana di sini itu nolnya itu berjumlah 7 ya. 2 pangkat 7 itu 128. Jadi 256 dimin 128 sama dengan 128. Jadi kita bisa menuliskan di sini 128. 255.255.255.128. Sama saja karena yang Surabaya kan sama 2 pangkat 7. Jadi otomatis sama. Nah, kemudian untuk point to pointnya kita bisa menghitung juga ya di sini di mana slash 30 harusnya di sini itu 6. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, satunya ini berjumlah 6. Jadi slash 30. 2 pangkat jumlah nolnya itu ada 2. Jadi 2 pangkat 2 itu 4. 256 dikurangi 4 sama dengan 252. Otomatis di sini kita 252 ya, karena ini fokusnya juga di oktet keempat, jadi yang kita ganti di oktet yang keempat. 255.255.255.252. Ini sama ya, ketiganya sama. Jadi nggak perlu menghitung lagi. Nah, sudah. Kemudian kita mencari network address, host address, dan broadcast-nya. Jadi pada masing-masing network nanti itu ada hostnya, ada broadcast-nya. Jadi di sini kita tulis saja punya saya di mana di sini 172.40.0.0. Nah, untuk HA itu HA berarti NA plus 1. 172.40.0.1 sampai lah di sini bisa menggunakan cara cepat ya, di mana cara cepatnya itu bisa kita dapatkan dengan cara seperti ini. Jadi jumlah oktet full 255 ini diminus dengan dengan subnet max yang sudah ada pada tabel yang kita buat tadi. Misal di sini 255.255.254.0 ya, punya LAN Jakarta. Jadi tinggal kita minus, kemudian bisa di ini 255 di minus 0.0.1.255. Jadi otomatis caranya itu kita sebenarnya cara mudahnya itu NA yang tadi kita tulis 172.40.0.0 networknya ditambah dengan 0.0
1.1.255. Jadinya kan kalau ditambah 172.40.1.255. Lah, angka ini tadi kita masukkan sebagai broadcast-nya. Jadi di sini kita masukkan sebagai broadcast. Kemudian untuk HA-nya ini broadcast di min 1. Jadi 172.40.1.254. Untuk selanjutnya bisa kita tulis lagi 172. Jadi untuk NA ini, BA-nya ini nanti di plus 1. Misal sudah di atas 255, otomatis nambah yang bagian kirinya. Jadi di sini 172.40.2.0. Kemudian untuk HA-nya itu HA itu sama HA yang pertama itu NA plus 1. Jadi 172.40.2.1 sampai kita bisa cari lagi dengan cara yang sama, cara seperti ini. Nah, kita masukkan ke subnet max di mana prefixnya itu /24 dan subnet max-nya itu 255.0. Jadi kalau gini kan 0.255. Jadi masih sama caranya, NA-nya kita tulis 172.40.2.0 ditambah 0.0.0.255. Jadi hasilnya 2.255. Kita tulis di bagian broadcast address-nya. Nah, untuk mencari BA-nya kita tinggal di minus saja. 172.40.2.254. Jadi untuk mencari HA yang terakhir ini tinggal BA di min 1. Nah, kemudian untuk selanjutnya ya, untuk LAN Jogja, di mana di sini 128, jadi kita menuliskannya di sini tinggal NA lagi dari BA yang sebelumnya ini, kita plus 1, jadi otomatis jadi 172.40.3.0. Kemudian untuk HA-nya kita tulis lagi 172.40.3.0 sampai, karena di sini slash 25-nya itu 128, jadi tinggal seperti ini, kita minus lagi. Prefix full di minus dengan prefix yang ada yang sudah kita buat tabelnya ya, karena ini kan alokasi yang tadi. Nah, di sini 127. Lah, kita tulis lagi networknya yang tadi. Karena yang tadi 3.0 ditambah 0.0.0 tambah yang ini ya, 127. Jadi otomatis jadi 3.127. Nah, kita tuliskanlah saja ini masuk ke BA 172.40.3.127. Nah, HA yang terakhir itu tinggal kita minus 1 dari BA 172.40.3.126. Nah, untuk selanjutnya sama saja, di mana di sini network selanjutnya itu BA di plus 1. Jadi 172.40.3.128. HA-nya berarti 172.40.3.129 sampai kita hitung lagi, di mana di sini masih sama perhitungannya. Jadi kita tinggal karena 128 kan jadi 127, kita tulis di sini 128 sesuai network ya. Ini networknya karena kita sudah dapat di sini 128 tinggal ditambah 127 sama dengan 255. Jadi kita tulis broadcastnya 172.40.3.255. Tinggal sininya itu jadi ini nanti di min 1 lagi jadi 172.40.3.254. Nah, untuk selanjutnya slash 30, di mana slash 30 itu 252. Hanya menambah 3 ya, di mana di sini network selanjutnya sudah ketemu, di mana 3.255 kalau ditambah 1 jadi 172.40.4.0. Nah, untuk HA itu yang pertama BNA di plus 1 jadi 40.4.1 sampai di sininya itu jadi 252 ya, cuma nambah 3. Di sini kita tulis lagi networknya yang sudah ketemu tadi 4.0. Nah, selanjutnya 0.0.3. Jadi kita tulis di BA-nya 172.40.3. 4.3 seperti yang ini ya. Ini kan 4, ini 4.
kan 4 sama 0 ini lah, 3-nya kan sama ini, jadi 4.3. Nah, kemudian di sininya jadi 172.40.2 40.4.2. Nah, selanjutnya masih sama, di plus 1 lagi. Karena ini sama ya, sama semua, jadi kita bisa tuliskan saja 4, di sininya 172.40.4.5, di sininya kan jadinya 172.40.4.7, di sininya 172.40.4.6. Nah, di sininya 172.40.4.8, di sininya 172.40.4.9 sampai 172.40.4.10. Kemudian di sininya broadcastnya 172.40.4.11. Nah, jika sudah jadi seperti ini, kemudian kita buat bagian syscon-nya, di mana di sini saya sudah mendesain. Saya akan menjelaskan ulang cara pengerjaannya, di mana di sini untuk mempermudah kita membuat dulu bagian dari router masing-masing ya, di mana dari Jakarta, masing-masing router, misal Jakarta, Surabaya, ada Semarang, sama Jogja, ini masing-masingnya kita buat dulu router, switch, sama host. Jadi masing-masing dibuat router, switch, dan host. Jadi apabila masing-masing ini kabelnya itu kan, ini kabel terhubung ini ada aturannya. Jadi kita tulis seperti ini dulu. Kita buat 3 ini dulu. Kita sambungkan dengan kabelnya, di mana kabelnya di sini menggunakan fast Ethernet. Kemudian kita tuliskan IP-nya ya. Ini untuk mempermudah saja. Kita tulis IP yang sudah ketemu di network tadi. Nah, di sini network yang ini. Nah, ini kan networknya sudah ada semua. Untuk Jakarta, sebentar, kita kecilin lagi. Nah, nih, untuk Jakarta kan 40.0.1, jadi otomatis kan networknya di sini 40.0.0/23. Nah, terus kemudian kita buat lagi untuk ini routernya punya Semarang, di mana Semarang di sini 2.0, kita tulis lagi di sini. Untuk mempermudah ya, caranya itu dengan di sini nih. Kita bikin teks sendiri, terus kita balik lagi ke sini, kita bisa arahkan ini ya. Nah, terus selanjutnya untuk punyanya Jogja ini yang ada di atas nih, saya bikinnya di atas. Sini 40.3.0/25 lah, /25. Jadi yang di sini juga sama, Surabaya /25. Nah, ketentuan memasang garis kabel dari router ke router itu kita menggunakan point to point. Jadi point to point itu adalah kayak buat nyambungin router gitu. Jadi misal di sini Jakarta Semarang. Jadi kita sambungkan router Jakarta dengan router Semarang dengan ketentuan menggunakan kabel serial atau kabel SE ini ya. Nah, jadi sama saja seperti ini, Semarang dengan Jogja. Jadi Semarang lagi dengan Jogja. Kita sambungkan dengan kabel SE, kabel serial lagi. Kemudian ini Semarang dengan Surabaya, Semarang dengan Surabaya. Apabila misal di soal itu kita nggak disuruh Semarang sama Surabaya, misal Surabaya sama Jogja, jadi kabelnya ini nanti otomatis Surabaya sama Jogjanya tidak sambung di Semarang. Jadi menyambungkan masing-masing router ini sudah ada ketentuannya dengan ketentuan itu point to point, jadi router ke router. Jadi apabila sudah jadi desainnya, kita buat dengan satu buah switch dan dengan satu buah PC-nya. Ini sebenarnya ini kan karena ada 500 host. 500 host kan itu terdiri dari 500 PC ya. Jadi kan nggak mungkin kita buat 500. Jadi kita di sini menggunakan perumpamaan satu aja, PC satu. Masing-masing punya satu ya, dengan ditulis sudah ada deh. Di sini 200 host, 500 host, yang di atas 100 host, yang Surabaya 80 host. Jadi kita konfigurasikan pertama yang pada PC-nya masing-masing ya. Dimana kita buat IP-nya sesuai dengan ketentuan yang sudah kita buat di tabel yang tadi. Dimana di sini itu
untuk host address-nya bisa kita lihat ya di sini 0.1 sampai 1.254. Jadi di sini kita boleh mengisikan IP address di atas 0.1 dan tidak boleh lebih dari titik 254. Jadi bisa kita tuliskan di sini di mana saya menggunakan 0.2. Kemudian saya menggunakan subnet max-nya itu sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat tadi di tabel. Jadi di sini dengan 254. Jadi kita tulis 254 default gateway, kita bisa tuliskan biasanya itu default gateway terakhir oktetnya itu pasti 1, itu default gateway. Entah di sininya 10, 20 itu pasti 1. Jadi kita tuh bisa tuliskan di sini 1. Kemudian DNS-nya kita pakai DNS Google yaitu 8.8.8.8. Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi kita pakai DNS defaultnya Google. Satu-satu ya, ini untuk PC yang punya Jakarta. Jadi PC yang punya Jakarta jika sudah dikonfigurasi kita tinggal silang. Di sini lagi ya, kita fokus ke PC-nya punya Semarang. PC-nya Semarang, di mana di sini kita konfigurasikan sesuai dengan ketentuan di sini di mana 2.1 sampai 2.254. Jadi kita bebas menaruh IP 2.1 sampai 254, di mana di sini saya menggunakan 2.2 dan subnet max-nya sesuai dengan punyanya Semarang yaitu 255.255.0. Kemudian untuk default gateway kita bisa menaruhnya dengan satu ya, titik 1 di akhirnya. Biasanya default gateway itu seperti itu, oktet terakhirnya itu bernilai 1. Oktet ketiga 21-nya itu sama dengan IP address yang kita buat tadi. Kemudian kita masukkan DNS servernya. DNS servernya seperti DNS Google. Nah, kita buat juga untuk punyanya Jogja, di mana punyanya Jogja di sini punya ketentuan 3 titik mohon maaf ini 3.1 ya. Nah, 3.1 sampai 126, di mana di sini saya menggunakan 3.2. Kemudian subnet max-nya kita tulis lagi di sini 128, default gateway-nya 3.1. Nah, DNS servernya 8.8.8. Masih sama ya. Kemudian kita konfigurasi lagi yang punyanya Surabaya. Nah, Surabaya itu sama. Di sini Surabaya punya ketentuan 1 di atas 12. Jadi di antara 129 dengan 3.254. Nah, di sini saya menggunakan 131. Dengan subnet max 255, 255, 128 dan default gateway-nya 3.1 karena di sini kan 3 statusnya, jadi di sininya bisa kita tulis default gateway-nya 1 dengan DNS servernya masih sama 8.8.8. Nah, jadi jika masing-masing PC sudah kita buat konfigurasi, kemudian kita ke router, dimana di sini kita ke router Jakarta dulu. Kita lihat kabel yang ke arah PC itu kabel berapa yang nempel dengan router ini, nempel dengan router, yaitu di sini saya kelihatan kan punya saya itu FA0/0. Lah kita buat FA0/0-nya kita di sini kalau dibuka nanti off ya, jadi kita harus meng-on-kan dulu. Kemudian kita lihat kita buat IP address-nya di mana di sini saya menggunakan 40.0.1 karena di Jakarta kan 0.1 sampai 1.254. Nah, di sini saya menggunakan 0.1. Kemudian subnet max-nya subnet max punya Jakarta karena di sini kita menggunakan router Jakarta ya. Jika sudah on-kan sudah silang, kita pindah ke router yang Semarang. Di mana di sini di router Semarang untuk ke bawah masih sama ya. Kita menggunakan kabel Fast Ethernet 0/0. Jadi kabel Fast Ethernet ini biasanya digunakan antara router ke switch atau router ke PC ya. Jadi di sini masih sama ke arah Semarang 0/0. Kita harus on-kan dulu port statusnya. Kemudian IP-nya di sini IP-nya Semarang itu 2.1 sampai 2.254. Tidak boleh range-nya ya. Jadi kita tulis di sini 2.1 dengan subnet max-nya sesuai dengan punyanya Semarang 255.0. Jadi kita masih sama. Kemudian punya Jogja juga FA0/0.
di mana punya Jogja di sini 3.1 sampai 3.126. 255-nya itu pakai /25 ya, 128 subnet max-nya masih sama. Kita harus on-kan dulu. Punya Surabaya juga kita on-kan dulu. Di sini di fast Ethernet 0/0 ya, masih sama. Jadi kita on-kan dulu, terus di sini kan 129 sampai 3.254. Di sini saya menggunakan 129. Kemudian saya masukkan juga subnet max-nya 128 masih sama lah. Jika sudah, kita lihat di sini, di mana di sini Jakarta ke Semarang, point to point. Berarti dari router Jakarta ke router Semarang ini menggunakan kabel, kalau ketentuan dari Cisco itu biasanya menggunakan kabel serial ya, namanya serial atau kabel SE ini yang kita terhubung ini, warna merah ya, seperti petir. Lah jadi di sini kita ke Jakarta, di mana di sini saya mendapatkan kabel SE2/0 ya, di mana kita lihat juga kita konfigurasi di serial 2/0-nya, di mana di sini sudah ada ketentuannya 4.1 dan 4.2. Jadi 4.1 kita pasang di Jakarta. Kita bebas pilih mau pasang di Semarangnya .1 atau Jakartanya .2, itu bebas, tapi harus ketentuan dengan kabel yang terhubung ya. Di sini saya menggunakan SE. Kabelnya yang terhubungnya itu SE2/0 kah, 3/0 atau 4/0. Jadi kita konfigurasi saja, kita on-kan, kemudian 252 dengan subnet max 252 atau 30 tadi ya. Kemudian masih sama di sini. Di sini kabelnya itu kita lihat dulu, kita tarik-tarik, cari ini kabel yang terhubung ke Semarang tuh, ke Jakarta tuh, 2/0 ya, masih sama 2/0. Ini nggak kelihatan jadi kayak gini aja. Nah tuh 2/0. Jadi kita konfigurasi di routernya Semarang 2/0-nya. Nah 2/0 di sini 4.2 karena sesuai ketentuan tadi ya, masih di angka Semarang yaitu 4.1 dan 4.2. Masih sama, kita on-kan dulu. Nah, jika sudah, kita fokus lagi ke Semarang Jogja. Jadi kabel yang Semarang ini ke arah Jogja yang ada di atas. Di mana di Jogja sendiri di sini menggunakan kabel SE2/0. Kita lihat, jadi untuk penghubungan kabel antara router ke router itu menggunakan kabel serial ya. Jadi kita lihat di sini serial 2/0, di mana kita on-kan dulu. Kemudian di sini kita cek IP-nya itu 4.5 dan 4.6 ya. Jadi di sini saya menggunakan 4.6 untuk kabel yang nempel di router Jogjanya di SE2/0. Lah kemudian kita cek yang di Semarang ini kabel yang ke arah Jogja itu SE0/berapa, di mana di sini SE6/0 ya. Kita konfigurasi di serial SE6/0. Kemudian kita config, tadi kan sudah 6 jadi 4.5 karena di sini cuma 4.5 sama 6 ya. Karena router sama router atau point to point. Lah jika sudah di sini 252. Lalu dari Semarang ke Surabaya, kalau udah Semarang ke Surabaya ini di Semarang itu menggunakan kabel 3/0. Jadi kita lihat di 3/0-nya serial 3/0 di bagian config ya. Untuk mengkonfig di bagian config. Dimana di sini 3/0-nya kita lihat di ketentuan untuk dari Semarang ke Surabaya itu 4.9 dan 4.10. Di sini Semarangnya saya menggunakan 4.9. Untuk di Surabayanya di sini menggunakan kabel di sini mendapatkan kabel SE2/0 ya. Jadi kita lihat juga SE2/0 di sini mendapatkan di sini menggunakan 4.10. Masih sama seperti yang tadi 4.9 dan 4.10 ya. Di sini 255 dulu. Dan harus di-on-kan dulu karena default-nya kan off. Kita harus meng-on-kan dulu lah. Otomatis nanti akan hijau semua, tapi masih belum bisa terhubung karena kita belum melakukan routing pada masing-masing routernya. Jadi kita di sini ke router Jakarta, kemudian kita bagian routing statik dan kita di sini memasukkan masing-masing router ya. Di sini kayak misal punyanya Jogja. Ya kita lihat dulu di sini Jakarta ke punyanya Jogja, punyanya Semarang dulu. Kita di mana di Semarang ini 40.2.0. Jadi kita tuliskan saja networknya 172.40.2.0. Kemudian
subnet max-nya masih sama 255.255. Dimana slash Semarang ini 255.0 ya, slash 24. Kemudian next hop itu jalur yang kita lewatin. Kalau dari router Jakarta mau ke router Semarang, mau ke Semarang sini, daerah Semarang, dia itu pasti melewati SE2/0 ini. Karena router Jakarta itu kabel yang nempel untuk ke arah Semarang sini itu menggunakan SE2/0. Jadi kabel ini nih, titik SE2/0 inilah. Kita cek SE2/0-nya itu berapa sih? Dimana di sini 4.2. Jadi next hop-nya kita tulis 172.4.0 karena melewati jalur yang ini. Sama saja kita lalu kita nanti akan masuk di sini ya 40.2.0 menggunakan via 4.2 lah. Kemudian masih sama untuk kawasan daerahnya punya Jogja, kita lihat Jogja 40.3.0 sama kita masukkan di sini 40.3.0. Kemudian slashnya itu slash 25 ya, 25 itu 128, jadi kita tulis di sini slash subnet max-nya. Kemudian next hop-nya itu kan masih sama karena melewati ini SE2/0. Lah kita tuliskan, kita add. Lah kemudian kita lihat nih, karena dari router Jakarta ke arah router Jogja ini melewati router lagi antara router Semarang ini, karena kabelnya kan yang nempel dari Jakarta kan ke Semarang, lewatin dari Semarang ke Jogja ini nih, harus lewat Semarang dari Jogja ini yang kabel ini. Jadi otomatis kita harus menambahkan ini jalur ini, jadi 40.4.4/30. Jadi slash 30 itu kan 252 subnet max-nya. Next hop-nya masih sama karena kan lewat sini, lewat yang nempel ini loh. Titik terjauh dari yang nempel ke router Jakarta kan ini, ke Semarang. Jadi mau ke Jogja juga harus lewat Semarang dulu baru ke Jogja gitu. Jadi masih sama di add. Jadi masing-masing router ini punya di router Jakarta ini kita punya 5 jalur ya. 5 subnet, 5 network. 1 2 3 4 5. Nah, 5 static routing lah. Dimana di sini kalau mau ke Jakarta, kalau mau ke Semarang tinggal Jakarta, tinggal lewat Semarang, bisa lewat sini langsung, lewat kabel ini, bentar, kabel ini kita bisa langsung ke Semarang. Lah kalau mau dari Jakarta, nih Jakarta untuk ke Surabaya, kan kita harus melewati Semarang dulu. Jadi otomatis yang di sini kita input juga. Jadi dari Semarang ke Jakarta ini kan melewati 2 jalur toh, berarti 1 2 ini dua-duanya dihitung 1 2. Nah, kalau mau ke Jogja kita harus lewat Semarang dulu sama 1 2. Jadi 1 2 3 4 5-nya ke Semarangnya. Jadi otomatis di router Jakarta ini mempunyai 5 konfigurasi static routingnya. Ini 5, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita add ya nanti sampai 5 lah. Kemudian pada router Semarang ke Jogja. Kemudian pada router Semarang sama, kita menggunakan static routing, dimana kalau routernya Semarang itu simple ya, karena ini routernya Semarang nempel di semua routernya. Jadi kita kalau misal mau input ke area Jakarta ini, kita bisa lewat ke 40 titik yang ada di titik terjauhnya. Titik terjauhnya di sini ini ya. Jadi SE2/0 yang nempel di Jakarta. Kita lihat SE2/0-nya 4.1, jadi otomatis kita tuliskan 4.1 di sini. Kemudian ke arah Surabayanya masih sama karena ini kan Semarang nempel ya di bagian router Surabaya. Jadi kita tuliskan kita pakai titik yang di sini. Lah SE2/0 kita pakai, dimana di sini SE2/0 yang ada di Surabaya ini kabel yang titik itu loh, titik terjauhnya kan itu yang untuk ke arah Surabaya, jadi 4.10 kita pakai di sini 4.10. Kemudian untuk ke atas ya, ke arah Jogjanya kita melewati ini nih. Nah titik ini kan udah nempel nih sama Semarang, SE2/0 kita cek 40.6, jadi jalurnya melewati 40.6. Jadi di router Semarang ini hanya memiliki buat nyambung ke semuanya itu cuman
pakai 3 jalur itu udah cukup buat buat ke semuanya ya, ke routernya biar nyambung. Lah kemudian kita routing di routernya Jogja, di mana routernya Jogja untuk statik ini kita masih sama karena jadi 5 jalur lah. Karena di router Jogja ini kan melewati ini semua nih. Kalau mau ke Surabaya harus melewati yang dari Semarang dulu. Kalau mau ke Jakarta harus lewat dari SN6/0 dulu. Jadi SN6/0 nya kita cek di sini 40.5. Jadi semua jalurnya itu next hop-nya menggunakan 40.5. Nah, di sini kan karena router Jogja kan nyambungnya cuma di Semarang. Untuk ke Surabaya harus lewat sini. Jadi ini diinputkan dua-duanya. Nih, dari Surabaya harus melewati ini, kalau mau ke Jakarta juga harus melewati ini. Kecuali ke Semarang, kita bisa langsung terhubung sama punyanya Semarang lah. Jadi di sini router Jogja ini mempunyai 5 jalur, 5 konfigurasi ya di sini. 1, 2 untuk kawasan Jakartanya, terus untuk di sininya dari Semarang ke Surabaya 3, 4 dan 5. Jadi Jogja juga punya 5 routing statiknya melewati jalur yang sama yaitu 40.0.5 karena nggak terhubung ini nih. Kalau kecuali dari Jogja ke Surabaya langsung terhubung routernya. Jadi kita tinggal inputkan yang router tinggal yang terhubung ini udah selesai. Masih sama di routing Surabaya mempunyai 5 jalur juga dengan static routingnya ya. Di sini 5 jalur juga. Lewatinya itu 40 yang kabel SE yang nempel di sini. Yang nempel di Semarang. SE3/0-nya kita cek menggunakan 40.9. Jadi di Jogja ini via-nya itu via ini next hop-nya 40.9 semua. Lah apabila sudah dikonfigurasi semua, kita tunggu dulu. Kemudian kita cek dengan cara ini nih, send pesan dari PC1 ke PC-nya Jakarta, misal ke PC-nya Jogja. Biasanya itu kalau dari ini ke arah real time dulu ya. Lah, biasanya itu percobaan pertama pasti valid. Nah, jadi kita harus mencoba untuk 2 kali ya di sini. Nah, nanti akan sukses. Kemudian dari sini ke bawah ke Semarang. Nanti in progress itu kan valid. Nah, kalau udah itu kalau valid dicoba sekali lagi. Kalau masih valid berarti ada konfigurasi yang salah. Kalau udah benar pasti successful. Terus dari Jakarta ke Surabaya. Nah, kan sudah sukses semua nih. Kita delete dulu ya. Kemudian kita coba dari sini ke sini. Berhasil. Dari Jakarta ke Surabaya berhasil. Dari Surabaya ke Semarang sudah berhasil. Nah, dari Semarang ini bisa ke sini. Sukses semua ya di sini. Jadi caranya itu kita juga bisa pakai cara untuk yang di dalam PC-nya ini kita lihat ya. PC-nya punya Jogja ini. Dengan IP ini kita coba ping ya, pakai PC-nya punya Jakarta. Dimana kita di sini coba ping 172.40.3.2. Tadi IP-nya Jogja kan 40.3.2. Nah, kita lihat dulu apakah mereply. Nah, di sini sudah mereply, berarti berhasil. Kita routingannya benar. Nah, dari sini juga bisa kita lihat punyanya Surabaya 40.3.131. Berarti kita coba ping 172.40.3.131 di sini ya, mereply ya. Jadi berhasil. Jadi kita bisa 2 testing atau dari sini bisa pakai ping juga bisa. Gitu. Jadi di sini kita lihat PC punyanya mana ini? Punyanya Surabaya ya. Punyanya Semarang ya. Kita lihat PC-nya Jakarta ke Semarang sebentar. Nah, ini PC-nya Semarang, IP-nya itu 2.2. Kita coba ping dari punyanya Jakarta. Ping 172.40.2. Lah, berhasil mereply. Jadi ini sudah sukses semua. Sudah sesuai soal ya, dimana kita diminta untuk membuat tabel dulu. Ini cara paling efektif ya, membuat tabel dulu.
bagus lagi ini ditulis di buku, jadi kita bisa tinggal nginputin aja ke arah ini topologinya seperti ini ya. Nah, ini misal ini Jogja, Jakarta, Semarang, ini biar nggak bingung, jadi teman-teman ini saya gambar seperti ini biar nggak bingung ya. Nah, ini sudah terhubung semua, sudah sukses, dan kurang lebihnya mohon maaf. Di sini saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.